Hai semua, kenalin nama saya Intan Sulestari, NPM 19012010156 dari kelas Bisnis Internasional F, akan mereview jurnal yang ditulis oleh Kikin Noviandri dan dipublikasikan pada tahun 2018 yang berjudul Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Tinjauan dari Perspektif Teori Sistem Hukum. Peradaban semakin maju dan juga berkembang, begitu pula dengan kehidupan manusia yang juga turut berkembang dan maju seiring dengan perkembangan peradaban. Oleh karena itu, manusia mulai mencari cara untuk terus dapat melangsungkan kehidupan mereka. Pada awalnya, manusia cukup hanya berburu dan bercocok tanam untuk melangsungkan atau memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun pada akhirnya hal itu dinilai kurang karena kebutuhan hidup manusia itu terus berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan pada titik inilah kemudian interaksi antar manusia mulai memasuki bentuk-bentuk transaksi yang secara nilai ekonomis bisa memenuhi kebutuhan mereka, termasuk banyak manusia di luar diri mereka yang melakukan aktivitas transaksi bisnis tersebut. Penulis mengambil cukup banyak referensi untuk menulis artikel ini, baik mengambil referensi dari jurnal lainnya maupun dari buku. Setidaknya sedikit banyak dapat dilihat pada layar tinjauan pustaka yang dipakai oleh penulis. Metodologi penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan yang diangkat dalam artikel ini ialah metodologi penelitian hukum normatif dengan data yang dianalisis berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Secara garis besar, dalam melakukan analisis, peneliti berfokus pada dua hal pokok, yaitu yang pertama, objek berupa peraturan, baik yang nasional maupun internasional yang berkaitan dengan lembaga arbitrase, dan kedua, konsep tentang arbitrase serta konsep sistem hukum yang efektif. Oleh karena itu, apabila ingin dikategorikan metode pendekatan yang peneliti gunakan, maka ia termasuk dalam kategori metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kita akan masuk ke dalam pengertian arbitrase. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Memahami arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Forum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa lazimnya terdiri dari dua macam, yaitu mekanisme melalui pengadilan dan mekanisme di luar pengadilan. Di Indonesia, untuk konteks sengketa yang terjadi dalam bidang transaksi bisnis dapat diselesaikan melalui antara lain pengadilan negeri dan pengadilan niaga, yang bisa sampai pada tahap upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali yang diproses oleh Mahkamah Agung. Namun, ketika menyelesaikan suatu sengketa melalui jalur pengadilan, akan banyak sekali masalah-masalah atau kendala-kendala yang akan dihadapi. Oleh karena itu, untuk mengatasi keadaan yang berlarut-larut ketika sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka dibentuklah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dalam praktiknya bisa terdiri dari bermacam-macam mekanisme. Kesemua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan lazimnya disebut sebagai alternative dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase bisa dilakukan oleh individu ataupun yang bersifat lembaga atau institusional. Sekarang ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional. Dari segi waktu pemilihan penyelesaiannya, arbitrase dibagi menjadi dua, yaitu arbitration clause dan juga submission agreement. Yang disebut pertama adalah arbitrase yang sudah disertakan di dalam kontrak para pihak, sedangkan yang disebut belakangan merupakan tindakan yang ditempuh para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada arbitrase. Saat ini sudah ada beberapa konvensi yang mengatur terkait arbitrase, terutama dalam hal pelaksanaan putusannya, yaitu yang pertama, Konvensi New York 1958. Awalnya, sehubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri, maka pelaksanaannya didasarkan pada Konvensi Jenewa 1927. Namun, Konvensi Jenewa 1927 ternyata masih menimbulkan perbedaan-perbedaan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri. Maka, pada tanggal 10 Juni 1958 di New York, telah ditandatangani Konvensi PBB tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri, yaitu Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981. Dan dalam Konvensi New York 1958 ini antara lain diatur mengenai kedudukan perjanjian arbitrase, bentuk perjanjian arbitrase, juga diatur mengenai perjanjian arbitrase yang harus bersifat tertulis, mengenai pihak yang bersengketa adalah antara swasta dengan swasta, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Konvensi Washington 1965. Konvensi ini dikenal dengan sebutan Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States, atau Konvensi tentang penyelesaian sengketa-sengketa penanaman modal antara negara-negara dan warga negara dari negara lain. Asal mula terciptanya konvensi ini diawali oleh situasi perekonomian di dunia pada waktu itu, khususnya di beberapa negara berkembang yang melakukan tindakan sepihak terhadap investor asing dalam wilayah negaranya.
Tindakan sepihak ini dimaksud berupa nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik investor asing. Tindakan sepihak ini telah mengakibatkan timbulnya konflik-konflik ekonomi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi sengketa politik. Dan atas dasar inilah, maka Bank Dunia kemudian memprakarsai pembentukan suatu badan arbitrase internasional, di mana badan ini yang akan menangani sengketa penanaman modal antara investor asing dengan negara tuan rumah. Dan dari upaya tersebut menghasilkan suatu konvensi yang disebut juga dengan konvensi ICSID. Adapun tujuan dari konvensi ini adalah untuk menyediakan upaya hukum di dalam menyelesaikan kasus-kasus penanaman modal asing, sekaligus mendorong arus penanaman modal swasta yang lebih besar guna mempercepat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Simpulannya adalah, mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah dikenal sejak zaman dahulu. Setidaknya mekanisme ini sudah ada sejak zaman Yunani. Dan berdasarkan sejarah pula, dapat dipahami bahwa arbitrase ternyata merupakan cara pertama penyelesaian sengketa dan yang mengilhami pembentukan lembaga-lembaga peradilan internasional permanen. Praktik dan aktivitas transaksi bisnis, terutama dalam skala internasional, membutuhkan dukungan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, singkat, dan efisien daripada lembaga-lembaga berbentuk pengadilan yang sudah cenderung tidak efektif, bertele-tele, tidak efisien, bahkan penuh dengan praktik korupsi. Dan untuk menjawab kebutuhan dunia di bidang transaksi bisnis internasional tersebut, maka dibentuklah dan dikembangkanlah lembaga arbitrase ini. Sekian pemaparan dari saya, semoga pemaparan yang diberikan dapat dipahami dengan baik dan juga dengan jelas, dan atas salah-salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.